Masalahnya di sini, Bunda. Ya. Ketika Bang Juma mensyahadatkan dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Nah, itu yang mereka permasalahkan. Gimana tuh tanggapan Bunda Hesti? Kan memang iya, aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ya, seperti tertera di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Yesus juga berkata, sembahlah dia. Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Artinya apa? Yesus adalah seorang utusan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, ada dua hal yang saya mau sampaikan atau saya mau bagikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada seorang mualaf ya sepertinya, yang penting dia seorang muslimah saat ini, dia mencoba-coba juga mempelintir soal ayat Alkitab ya, dimana dia mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan Allah, sesuai dengan ayat yang dia copot dari Alkitab, bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut dia, ayat ini adalah membuktikan kalau Yesus hanyalah sebagai utusan. Wow, saya nggak ngerti kenapa ya orang-orang Islam ini, tidak semua memang ya, tidak semua, tapi banyak yang seperti itu melakukan ya pemelintiran soal ayat-ayat Alkitab, padahal itu jelas-jelas bukanlah kitab suci mereka. Kenapa mereka berani seperti itu? Nah, teman-teman, mari kita akan lihat saja dulu bagaimana percakapan mereka dengan seorang Muhammad Yusuf Pei, karena di sini juga saya akan membahas bagaimana Yusuf Pei yang mengklaim saya dan juga pendeta Eker Sauge kejang-kejang karena ada yang akhirnya mualaf. Oke, ini dia videonya. Waalaikumsalam Nadia. Ya silakan Ustaz. Ngecas kayaknya ya. Ngecas. Saya mau dari awal. Kemarin itu kan itu orang tuanya Bunda Hesti gitu, yang syahadat itu. Bapak, ya. Orang tua kandung. Iya dong. Asal agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Terima kasih telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya mengangkat sebuah konten, yang mana konten itu ditanggapi banyak oleh para pendeta, salah satunya pendeta Eker Saugo dan pendeta Perianto Zamasi, tentang masalah apa? Yang katanya mu'alaf yang kita syahadatkan itu adalah mu'alaf tipu-tipu. Di sini saya mendapatkan langsung jawabannya dari pihak keluarga ya, dari anak kandung beliau yang disyahadatkan. Apakah syahadat tersebut tipu-tipu atau sebaliknya? Maka dari itu, tontonlah video ini sampai selesai. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Utusan Allah. Sah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Aku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya di sini hadir sebagai apologet untuk memberikan tanggapan sanggahan dan meluruskan tuduhan-tuduhan para pemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar bersama di mana Juma merendahkan Tuhan Yesus, di mana ketika mereka menggunakan syahadat Islam, tapi di akhir syahadatnya merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, cukup panjang videonya ya. Tapi itulah video yang sudah kita saksikan di mana Ustadz Zuma mensyahadatkan seorang bapak asal Makassar dan direaksi oleh Mikana dan juga direaksi oleh Ucup PI. Nah, apa yang mau saya katakan di dalam video ini teman-teman? Sebenarnya saya tidak terlalu memusingkan kalau ada orang mu'alaf meninggalkan kekristenan, karena bagi saya itu haknya masing-masing. Kalau saya secara prinsip ya, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengenal Yesus dengan benar, pasti tidak akan mungkin meninggalkan imannya. Tapi apa yang kita saksikan tadi, nampaknya ada seorang bapak tadi mu'alaf betul-betulan karena dibimbing di live streaming. Tapi saya ragu, jangan-jangan seperti video ini. Coba kita dengarkan videonya. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Oh, that's Japanese. Why you lie to me? Astaghfirullah, sister. Allah is watching you. Why you lie to me? Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilah. Okay. Ilallah. Muhammadan. Rasulullah. Allah. Okay, congrats brother. You became a Muslim. I'm Muslim already, sister. Nah, jadi seorang ibu yang berjilbab tadi membimbing seorang laki-laki, dia pikir dia ini adalah bukan Islam, dan ketika dibimbing untuk bersyahadat, ternyata seorang laki-laki tersebut adalah seorang Muslim. Astagfirullahaladzim, katanya Habib ya.
Oke, kita akan bahas satu persatu teman-temannya. Tadi Muhammad Yusuf mengatakan kalau saya dan pendeta Eka Sogo kejang-kejang karena ada yang mualaf, ya, yang dimana disyahadatkan oleh Zuma lewat akun TikToknya, lewat siaran langsungnya begitu ya. Halo Ucup, saya mau kasih tahu ya sama kamu ya. Kami itu mau komentari bukan kejang-kejang. Dan ada alasannya, bukan karena ada yang mualaf, bukan seperti itu. Tetapi karena di dalam pensyahadatan itu ada yang rasa aneh bagi kami. Kenapa? Karena yang kami tahu selama ini kalau misalnya ada yang disyahadatkan, hanya dua yang disaksikan, yaitu soal Allah adalah satu-satunya, tidak ada Allah lain selain Dia. Lalu yang kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Iya kan? Tapi yang aneh itu kenapa ada penambahan dari seorang Zuma dikatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Apakah memang ada aturan baru dalam pensyahadatan? Lalu kemudian apakah memang kalian juga percaya kepada Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, yang disalibkan di atas bukit Golgota? Kan tidak ada seperti itu kan ditulis dalam Al-Quran kalian. Lalu dasar apa kalian atau dasar apa Zuma mengatakan seperti itu? Apakah ini penistaan agama? Saya nggak mau ambil pusing soal itu, hanya mempertanyakan saja. Makanya kami mempertanyakan soal itu, kawan. Kenapa bisa begitu? Apakah memang ada penambahan atau bagaimana? Ya kan, kalau nggak ada di Al-Quran kalian, ngapain dimasukkan ke dalam pensyahadatan seperti begitu? Ya kan? Nah itu aja, bukan kejang-kejang karena ada yang masuk Islam. Enggak, kalau misalnya ada orang Kristen masuk Islam, silahkan aja. Karena firman Tuhan sudah menuliskan ya bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya memang awalnya banyak orang yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi Kristen. Tetapi jangan salah, di kemudian hari nanti atau pada akhir zaman nanti ada juga orang-orang yang keluar dari imannya kepada Yesus Kristus. Nah, dengan ayat ini kami tidak akan jadi kejang-kejang, kami tidak kepo karena memang sudah dinubuatkan seperti begitu langsung oleh Yesus sendiri. Oke, Anda paham? Nah, oke, kita lanjut lagi untuk mendengarkannya ya. Ngecas kayaknya ya, ngecas. Saya mau dari awal. Kemarin itu kan itu orang tuanya Bunda Hesti gitu yang syahadat Iya, itu. Bapak, ya. Orang tua kandung. Iya dong. Asal agamanya apa? Protestan. Protestan. Kemarin itu sewaktu disyahadatkan Bang Juma, orang tua Bunda Hesti itu kan dipermasalahkan oleh para pendeta itu. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Itu gimana menurut Bunda Hesti itu tanggapannya? Aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Ya kan? asal Aku bersaksi mulanya kan tiada Tuhan selain Allah. Jadi nih bapak saya bersaksi di depan kita semua. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nih. Sama seperti kita nanti di hadapan Allah, kita akan mengatakan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku bersaksi. Ada temanku si Oji, suka ngelantur, gitu. Begitu. Suka ngelantur gitu ya. Terus? Itu dia. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi aku bilang, bapakku mengatakan aku bersaksi di hadapan kita bahwa Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan dia mengatakan kepada kita di depan kalangan banyak orang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Masalahnya dia apa? Nah, Masalahnya sama. di sini Bunda. Ya. Ketika Bang Juma mensyahadatkan dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Nah, itu yang mereka permasalahkan. Gimana tuh tanggapan Bunda Hesti itu? Kan memang iya, aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah, ya, seperti tertera di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Yesus juga berkata, sembahlah Dia, Bapamu Bapakku, Allahmu Allahku. Artinya apa? Yesus adalah seorang utusan. Nah, ya ini kan saya rekam, nanti saya tampilkan di YouTube gitu, biar yang kejang-kejang udah pada tahu gitu loh. Maksudnya bahwa Bang Juma ketika mensyahadatkan itu mengambil dari Bibelnya langsung gitu ya Bunda ya? Iya. Karena di Bible Yesus itu mengaku sebagai utusan gitu. Betul nggak?
Itu betul. Yesus kan memang utusan. Iya, siapa juga dia ngaku Tuhan. Iya. Oke, yang kedua yang saya mau tanggapin pada kesempatan malam hari ini Bunda Hesti atau Bunda Hesni saya nggak kenal, tapi katanya sih ayahnya lah ya yang disyahadatkan oleh Zuma. Yang saya mau komentari di sini ya kan, di mana ada ayat Al-Quran atau hadits yang menuliskan tentang Yesus. Yang saya lihat tadi itu dia mencopot ayat Alkitab di mana Yohanes 14 ayat 6 ketika Yesus memberikan jawab atau mengatakan kepada para muridnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Menurut Bunda Hesti ini, dikatakan di sini terbukti kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah. Nah, bagaimana Anda bisa menafsirkan kitab suci kami orang Kristen? Anda kan Islam, seharusnya yang Anda tafsirkan itu adalah Al-Quran kalian. Anda nggak ngerti, sekalipun Anda mengatakan Anda adalah seorang yang mualaf atau dulunya seorang Kristen, nah wajar saja Anda mualaf karena memang Anda nggak ngerti soal ayat Alkitab ini. Justru dengan Yohanes 14 ayat 6 ini membuktikan dia adalah Allah. Kenapa? Ya, dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kami kenal yang adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketika dia datang ke dunia, dia adalah sebagai manusia. Ya kan? Dia menampakkan diri sebagai manusia. Nah, lalu dia menyampaikan soal ayat ini. Ini membuktikan hanya melalui dia orang bisa masuk surga. Saya mau tanyakan, adakah ada orang yang lain yang menjamin seperti itu di dunia ini? Nabi lain seperti Nabi Musa? Siapa lagi? Nabi Muhammad? Apakah menjamin seperti itu? Mereka nggak jamin karena mereka manusia biasa. Tetapi oleh karena dia yang datang dari surga, turun ke dunia, dia menjamin seperti itu. Karena memang dia dari sana, dari surga itu sendiri. Nah, jadi artinya ayat ini tidaklah cukup membuktikan kalau Yesus hanyalah utusan Allah. Justru di sini membuktikan dialah Allah itu sendiri. Tetapi kenapa dia katakan seperti itu? Karena memang pada saat itu posisinya sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah ke dunia ini, kita nggak bisa melihat. Ya kan? Itu sebabnya dia datang merendahkan diri sama seperti manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dan tidak ada nabi lain di dunia ini yang menjamin, ya, yang memberikan kepastian untuk masuk surga selain dia sendiri. Yesus itu. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Oke, kita lanjut. Coba. Coba kita cari ya di dalam Bible Yesus utusan ya. Oh, banyak Bunda. Ya, Yohanes 13. Yohanes 13, habis itu di Yohanes 17. Wah, berhamburan itu. Iya. Puluhan ayat Yesus mengaku sebagai utusan. Makanya saya bilang sama pendeta-pendeta itu, kalau kalian tidak terima dengan video saya, dengan apa yang dikatakan Bang Juma, silahkan laporkan kami ke polisi gitu. Kan beres. Nanti kami tunjukkan Yesus mengaku sendiri dia sebagai utusan. Ya, dia diutus oleh Bapaknya. Itu utusan. Siapa yang salah? Utusan kan? Pengakuan Yesusnya kan? Salahnya di mana? Ya makanya salahnya di mana gitu loh. Katanya syahadat kita dicampur-campur. Lah, kan syahadat pertama itu diambil dari syahadatnya Islam ya. Bahkan di dalam agama Islam pun mengakui Yesus itu utusan gitu. Bahwa Nabi Isa itu utusan. Jadi hal wajar kalau ada penambahan kayak gitu. Karena iman awalnya itu Kristen. Kalau iman awalnya ateis, nggak mungkin Bang Juma nambahin gitu. Kalau iman awalnya itu Hindu atau Buddha, nggak mungkin Bang Juma menambahkan. Betul nggak Bunda? Betul. Menurut Bunda. Betul. Jadi kenapa ada penambahan tentang Yesus? Karena selama ini kan Yesus dituhankan, sehingga ada kesaksian dinyatakan, yaitu dibimbing oleh Bang Juma bahwa Yesus adalah utusan Allah. Karena apa? Karena selama ini waktu itu dituhankan jadi menjadi utusan. Jadi dia bersaksi Yesus adalah utusan. Salahnya di mana? Bunda kan mualaf nih.
Iya. Selama di Bible dulu membaca, ada nggak Yesus ngaku sebagai Tuhan? Oh, Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kata Yesus ada nggak kayak gitu? nih ya, kalau kita mau jujur-jujuran ya, silakan Kristen naik kalau mau jujuran, ya. Di gereja selalu dikatakan Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Tidak pernah Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah utusan selama kita di dalam gereja. Dia selalu mengatakan sembahlah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan kita. Itu yang selalu dikatakan. Nah itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah baca Bible kita. Nah begitu kita baca Bible kita, maka terbuktilah semua. Itu. Terus Waalaikumsalam Ustaz Alif. Nyimak Ustaz Alif, nyimak. Minyak. Saya mau tanya, ketika Bunda Hesti dulu ke gereja, itu yang dibacakan penjelasan seperti di debat ini atau hanya di Enggak ada debat. Ya kita kan ibadah. Jadi kalau nyanyi terus katanya kalau Pak Pendetanya itu khotbah gitu. Nanti selesai khotbah jadi bilang pas kita kan selesai khotbah kita bernyanyi, sembahlah Yesus Tuhan kita Sang Juru Selamat, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah gitu. Ya kalau buka ke Bible-nya nggak ada sih Yesus minta sembah. Yang ada dia menunjuk Allah yang Oke teman-temannya, jadi segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat malam hari ini. Buat Yusuf PI ya, Muhammad Yusuf ini jangan suka ngarang ya. Kami nggak kejang-kejang, kami hanya mengomentari hal yang tidak wajar dan kalian juga ya menambah-nambahkannya. Lalu untuk Bunda Hesti, apa Bunda Hesti? Saya mau sampaikan, Bunda nggak usah ya menafsirkan kitab suci orang Kristen, karena sekarang Anda adalah seorang Muslim. Aturannya Anda kalau mau menafsirkan itu ya tafsirkanlah Al-Quran atau hadits kalian, itu hak kalian ya. Kami juga tidak akan bisa ya memprotes itu ya. Tapi mungkin bertanya, bolehlah kami bertanya. Kalian juga seperti begitu. Tetapi kalau misalnya Anda, Bunda Hestin, yang sampai mencoba-coba menafsirkan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab, sepertinya itulah yang offside bagi saya. Anda kelewatan, ya. Jadi soal ayahanda, ya, ayahnya Anda, mualaf itu haknya dia, dan kami tidak kejang-kejang. Oke? Nah itu aja ya Muhammad Yusuf ya. Ya, semoga Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.